Saya Ronald Reagan, salah satu mantan tentara anak di kota Ambon, dan saat itu berumur 10 tahun. Hal yang paling membekas dalam saya punya ingatan itu adalah saya mendengar informasi kalau saudara-saudara saya di Ternate semuanya dibantai. Saat masuk dari Teluk Ambon itu pada malam hari, itu hanya lihat asap dan terangnya rumah-rumah terbakar. Nah, itu yang memicu saya sampai akhirnya, oke, ini harus berperang. Aku seorang anak Teluk. Yasu sepoi angin laut. Aku berlayar jalan di pasir pantai dan jalanan kota yang berliku di atas bukit. Wajah kecilku adalah wajah-wajah manis pulau ini. Lalu datang hari yang mengubah segalanya. Aku dipaksa jadi dewasa sebelum waktunya. Oleh kobaran api, desing peluru bersama dentuman, mortir, kelereng, dan bola sepak diganti molotov. Tak ada lagi permainan, hanya ada peperangan. Saat itu yang terlibat tak terhitung, karena hampir semua anak-anak di zaman itu terjun dalam medan pertempuran. Satu, mungkin karena melihat situasi dan kondisi, melihat keluarga, orang-orang ke tetangga dan lain meninggal, pada akhirnya ya mau dan tidak mau terjun dalam medan pertempuran. Gak ada pemaksaan gitu. Saya bergabung Tik Cicak pertama kali adalah membawa 2 jerigen 5 liter yang besar itu. Jadi tugasnya itu adalah memberi suplai ke barisan yang paling depan untuk mereka membakar jika mereka punya bensin habis atau bom bakar habis. Lambat laun aku dikasih golok, dikasih parang. Kita tidak dilatih untuk masuk dalam medan pertempuran. Kita hanya nonton dari film-film perang, lalu kita meniru gaya mereka yang masuk dalam medan pertempuran. Oh, peluru harus berlindung, bom harus berlindung. Berjalan waktu dan waktu kita mulai bikin bom, sampai pada akhirnya bikin bom kocok, bom kimia. Kita bikin bom bakar yang mulai dari sumbu 1 detik, 3 detik, 5 detik, 7 detik, 10 detik. Bom-bom itu sesuai dengan jarak gitu. Misalnya hanya di balik tembok, musuh di balik tembok, berarti kita butuh hanya cuma 3 detik. Jadi bakar 1, 2, peledak. Dan saya masih ingat dulu, kita masuk di daerah sini tuh, kawan-kawan semuanya masuk tuh harus cepat. Harus masuk sangat cepat. Karena ketika kita keluar dari lubang ini, itu sudah ada pasukan-pasukan lain yang menunggu kita. Pasukan musuh. Jadi kita harus cepat. Jadi kita pas masuk itu langsung. Kalau siapa tidak cepat, maka dia punya nyawa sebagai taruhan. Dan saat itu tidak ada rasa takut di antara kita. Justru semakin jauh kita masuk dalam medan pertempuran, semakin kita menggebu-gebu ingin membunuh orang lain. Dan saya juga berpikir saat itu saya terpisah dengan orang tua. Saya tidak punya apa-apa, jadi kalau saya mati pun hari ini besok sama juga kayak gitu saya pikir. Kendati jalanku di susah perang, Yesus penolong hidupku, beri aku menang. Selalu aku sembahyang, ya Tuhan pimpinlah. Pasukan Cicak
cek ada perempuannya ini. Anak-anak kecil-kecil ini berada di garis-garis paling depan saat medan pertempuran terjadi. Sebelum orang dewasa masuk, mereka dulu yang masuk untuk membersihkan situasi di depan. Jadi momen pertama kali aku ketemu dengan kawan-kawan saya Vino, Wenang sama Sapatoris, itu ketika semua anak-anak berkumpul, ketika kita sebelum keluar pergi medan pertempuran, itu kita harus ke gereja dulu berdoa. Nah disitulah sama-sama terkumpul di satu tempat dan kita saling kenal di situ. Nah dan Wenang itu dia kalau di perbatasan itu dia menjaga daerah gereja Rehoboth. Itu di depan gereja Rehoboth itu ada rumahnya. Dan di situ dia di situ juga pasukan bakar. Bagaimana? Bagaimana? Sudah mau dapat Wah halo sis, bagaimana nih? Yui, hancur Kita kangen Ali saja lah, kita datang kemana bos? Lama baru lihat sila ini. Kita pengen lihat tampak-tampak di belakang dulu. Sudah tampak tuh katong bisa dulu apa? Oke. Kita pilih akan mari. Oke, katong pilih. Kita dulu kemana? Siap-siap sah. Siap-siap sah nih sayangi. Sisi, abang. Kakak permisi. Mari. Oh. Sisi. Lewat Oh. Yo. Saat itu Ali umur berapa tahun saat itu? Masih kelas 5 SD, pokoknya masih iya. Berarti sekitar umur 10 sampai 10 tahun. Masih belum tahu apa-apa tuh. Dia mulai cuma ikut papa lari saja lari terus duduk kaget. Jadi lebih dengar bunyi bom, tembakan, pokoknya waktu balik bingung. Ini apa yang terjadi tuh kaget. Pikir juga kok bisa tuh. Waktu dulu hidup damai itu. Konflik terjadi tuh. Itu rasa benci dalam diri itu paling membara gitu, kayak neraka dalam diri gitu. Beta macam itu, beta bisa. Beta mesti masuk hantam kamu begitu. Beta macam masuk suruh teman-teman sih hantam di sana. Saat itu Ali takut sih. Takut. Ada perasaan kalau nanti kita mati sih. Ada perasaan itu. Cuman pikir Tuhan tolong beta itu sah. Karena beta masuk dulu itu kan Alkitab tidak ada. Beta cuma pikir Tuhan Yesus tolong beta itu sah. Karena kita menganggap kan ini perang agama, perang suci, jadi harus keluar dengan doa, beralaskan doa gitu. Supaya pergi dengan suci, pergi dengan tidak ada beban-beban apa-apa dalam diri. Nah, kita gunakan Alkitab dan lain-lain. Nah disitulah kenal sama Vino. Nah mereka juga tim Agas, tim Cicak. Dan ketika maju dalam medan pertempuran, kita sama-sama maju dalam medan pertempuran. Nah, ini salah satu ini Vino nih, yang kaku gede ini Vino, masih cupu. Tengah lari. Dari mana? Kita baru datang. Pasukan Cicak itu cuma ada 12 saja. 12? Iya, 12 tuh dari pemimpin ikut murid 12 murid Tuhan Yesus. Terus kan Cicak tuh artinya cara indah citra hidup anak Kristen. Cara indah citra hidup anak Kristen. Oke, Cicak. Betul lihat deh. Dulu katong juga ada di seputaran sini nih. Iya. Kokau, ya. Itu ada dong, itu barang dari mana tuh? Pernah dari situ tuh. Dari sampai mana? sebelah. Dari yang dia perahu-perahu itu? Nah, di situ tuh. Dapat serang dari atas sampai pinggir pantai. Berenang ke sebelah. Berenang? Berenang. Itu kita ada berapa banyak orang itu? Banyak sekali yang berenang. Berenang mati nih. Dapat tembak nih. Kita dulu situ. Kenapa sih mau perang? Karena tahu kan pasti akan membunuh atau apa gitu misalnya. Iya. Mungkin karena masih muda, masih panas-panas, mau ikut-ikut sama-sama dengan orang yang tuntun kayak gitu tuh. Jadi dalam diri tuh dalam iya, hati. masih pikir ini mau fight lawan perusuh nih. Iya, jadi ada orang pikir tuh dalam membela agama tuh ya. Ya hampir sama mereka tuh dalam membela agama. Itu sudah dewasa sebesar ini baru pikirin ternyata permainan orang besar saja. Sekarang baru ketemu sadar deh. Sekarang baru sadar. Maksi bibir. Os tunggu, Komon 2 tunggu. Kita datang Jakarta. Langsung dapat syuting Pak. Dari visi tunggu sampai sana.
Bikin muka putih sekali. Bikin muka putih sekali. Ayai Sapatoris ini adalah anak dia, ya kita kecil tapi dia juga paling kecil. Dia manusia yang sangat bandel di saat itu dan paling pemberani lah. Dia sehingga nyawa tuh di taruhannya itulah paling depan dia. Dan dia nggak peduli dengan siapapun gitu. Kalau dia udah di depan, dia di depan terus. Wih, si paling gendut nih. Antar kita terusin apa? Ya ada kan tuh. Balik. Supaya tahu lama lagi. Ujang nih. Tahu. Ini terus lu masih jauh lagi kan? Turis. Ih, Unal. Gimana, Beb? Alah. Ulah, Alis besar gimana nih? Sekolah sih deh, Maksi. Iya, betul, belum maksi antar betam. Dapat dia lah. Makasih. Alis besar gimana ini, Put? Tuh ngabisin tahu dia mau ke turun barang mau kemana Lagi ya tahu asik nih. sih. Ali syutingnya sih berapa lama? Ada 3 tahun. Antar mana dong? Iya sudah. Iya. Nanti baru datang lagi. Iya. Masuk. Iya. Tinggal di siapa, Beb? Siapa itu sudah main tua tuh? Oh. Kita ada sesuatu per Ali. Apa tuh? Apa? Terus buka akan sih lihat. Saya masih inget sih. Tuang. Tuang kamu sudah foto ini tuh. Saya tahu akan boleh. Saya masih ingat teman-teman yang masih ada dalam foto ini, sayang. Itu masih ingat. Arab, Vino, Christian, Chandra. 2 ini. Wah, siapa ya? Wah, itu sin tahu 2 ini nih. Itu sudah lupa dong nama. Itu kita ada foto ini dari mana? Dia sin tahu makanya kita Ini persis sudah. tuh ngalah. Foto itu yang ada orang yang punya. Hanya beta punya saya. Makanya itu beta mau cari, beta ketik selalu di Google di mana. Beta simpera dapat foto ini. Beta dapat foto ini tuh dari pendeta yang pernah berdoa kemon dalam gereja itu. Makanya beta Alis lupa ini foto juga. ini gereja Rehoboth. Ini Chandra ada pegang pistol nih. Dia ada pegang parang deh. Parang ketombak. Parang. Ali punya kisah yang paling Ali ingat dengan teman-teman kira-kira dalam ada pertempuran itu apa? Sinta beta harus bunuh banyak berapa orang bisa tahu. Karena beta lempar bom kan saya hitung. Bom rakit sendiri. Bom rakit sendiri. Jadi perasaan beta sih yang ada perasaan apa-apa. Masalah gitu kan. Jadi intinya dalam itu kan masih panas. Jadi tetap mau bunuh atau apa, mau lempar doang yang bom, pokoknya doang hancur-hancuran itu tidak masalah. Ali punya barang-barang peninggalan setelah konflik masih ada sih? Di Ambon. Aku masih... Beta masih bilang beta mama simpankan dalam lemari sampai sekarang. Pas guncang terjadi di apa? Di Talakel itu? Talakel Waringin. Bom-bom asap nih. Yang bom yang itu suntik pakai bola kasih semua. Kelabui dong. Pada saat ini Thomas nih sudah pas sniper. Tapi dia tahu. Jangan tahu keluar dari lubang tuh. Katong lari sampai SMP-19. Sampai SMP-19. Beta langsung bilang ini, kawan. Si pung Testa berdarah. Sabar. Dia dapat tembak dari dalam. Telkom, dia masih sempat lari dari peluru di kepala. Oke. Masih sempat lari. Oke. Langsung mulai belis karena bajalang Thomas bajalang sampai pokoknya sampai 10 meter ya. Dia langsung kayak pusing-pusing gitu. Beta kira tadi kena splinter. Langsung mulai Thomas langsung jatuh itu, angka Thomas kenal nih. Langsung bawa lari. Bawa lari sampai mau ke gereja Hati Kudus.
Rijati Kudus langsung mobil tuh. Mobil kasih dia atas mobil beta langsung bangku dia. Nah, kenapa satu-satu. Langsung beta bilang kawan, tahan. Pas sampai di tikungan polisi Benteng, dia selesai. Kenapa saya ngadle? Kita bilang Thomas selesai. Yang lain semua nangis. Sudah. Beta pun celana darah habis. Beta tahun kemarin juga masih tanya. Beta telepon beta mama, beta bilang kata mama, masih beta pun celana penuh darah tuh sih. Antela masih ada tapi aku suka kecil. Kita sama juga yang mau pakai akang gitu. Iyalah sih susah besar kayak gajah begini. Sempat waktu berhenti melangkah, buta mataku dan hilang arah. Sirna harapku pada manusia. Dingin bergulir, mendekat getir, kembali lahir. Dingin bergulir, mendekat getir, belum berakhir. Lawan pandang-pandang yang merendahkan, bisikan suara yang Karena saat itu yang saya pikirkan hanyalah Ambon Ternate yang kerusuhan sekali kan saat itu. Nah, ketika sampai di Jakarta dan menemukan orang-orang nggak ada yang kerusuhan kayak di Ambon saling bunuh atau bakar-bakaran gitu, nggak ada. Nah itu juga membuat otak saya terbuka gitu. Kayak rupanya ada dunia lain yang lebih damai gitu, ada dunia lain yang bisa saling bergandengan tangan. kita harus saling menguat. Sebagian menaruh harapan daripada Ya, aku ke Jakarta untuk bertemu dengan beberapa kawan yang pernah terlibat dalam konflik, melihat konflik secara langsung, merasakan konflik di Maluku saat itu, dan saat itu mereka masih seumuran dengan saya. Nah, banyak dari mereka yang ke Jakarta saat itu hanya untuk ingin menemukan jati diri, keluar dari lingkaran setan konflik. Terus ada juga yang ikut-ikutan ke Jakarta. Nah, banyak dari mereka juga menjadi preman atau debt collector, dan ada juga yang sudah kerja. Nah, dan salah satu yang saya ingin bertemu adalah salah satu kawan muslim saya dari Tulehu, namanya Akbar. Put! Hui! Terdatang kemarin. Alay. Bye. Bye-bye. Masih berapa li? Kita datang kangen sih, anak-anak bilang kata Ali ada di sini, jadi kita datang cari Ali sini. Konflik tahun 99 beta baru 7 tahun gitu. 7 tahun berarti kelas berapa teh? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Tapi Ali waktu itu ada terlibat-terlibatnya sih. Palingan sih katong ini bantu-bantu orang tua bikin kayak pemerakitan tuh. Jadi, Pemerakitan? Nah, Ali tahu ini sih yang ini korek api 3 durian tuh. Ah iya. Nah, jadi katong pisah-pisah dia ambil kepala deh batang tuh. Nah, katong bikin itu. Kalau bayangan konflik kan beta bilang waktu itu beta masih kecil tuh. Masih kecil seng ke medan perang. Jadi kalau mungkin memori-memori perang tuh ada beta abang dong kebetulan. Ada di di muka sini? situ. Iya. Dia datang cari beta nih lah. Katong cerita tentang pengalaman dulu kerusuhan tuh. Beta ingat kakak Lepi dan kakak Amir kan dulu ikut serang di Wah itu. Jadi kalian sebaiknya baku dapat beta pun kakak supaya dong yang cerita. Di Tuleu yang paling panas tuh kayak bagaimana? Kalau di panas itu kejadian paling panas itu waktu Tuleu tuh dapat cegat di Paso. Itu beberapa orang itu korban di situ. Termasuk Dendien. Beta juga salah satu korban lah di situ. Jadi waktu ketemu mau berangkat sih, ketemu mau berangkat kasih tenang ketemu mau keluar dari Ambon sementara waktu lah, perkas tenang ketemu pun pikiran tuh supaya jangan ketemu. Padahal sampai di Paso, ketemu dicegat di Paso. Pokoknya masyarakat Paso tuh masa banyak begitu dari berapa banyak kampung itu yang dong ada di situ sama dong cegat ketong. Jadi waktu supirnya sudah pabunuh, ada supir sudah pabunuh, terus beta pun pangkat kakak juga dapat potong juga di situ, dapat bunuh juga. Dulu karena ketong bisa bikin apa-apa lah. Ketong bisa bikin apa-apa lah. Ketong tahu ini ketong pun nasib sudah ketong mati di sini sudah ini. Ketong mati di sini. Dari hari itu mulai rasa dendam itu akan kayak muncul begitu. Jadi anak kecil, ibu-ibu,
pokoknya nenek-nenek, kakek-kakek itu kotong sentau itu kotong anggap dong itu kotong musuh berat sudah itu. Jadi sampai tingkat yang kotong sentega per potong orang pun kepala sampai cuman kotong lepas kepala sampai menangis di kepala lihat dong pemuka kepala begini kotong sampai semua nangis. Itu memang dari hari itu memang beta kayak rasa dendam itu ada. Memang. Aku menua oleh kelam yang aku bikin sendiri. Tapi hari masih panjang. Tiap orang harus membereskan ingatan buruknya masing-masing. Walau kami, juga aku, belum tahu caranya berdamai dengan masa lalu. Mimpi buruk itu masih terus memburuk. Sangat banyak trauma dalam kepala saya dan diri saya. Orang yang pernah saya mengambil nyawanya itu mereka sering datang dalam tidur dan mimpi saya. Satu yang bikin saya menyesal adalah saya menjadi pelaku sejarah kekerasan zaman itu. Saya kehilangan masa muda saya. Tidak ada seperti anak-anak yang seusia saya umur 10 tahun harus dengan orang tua dan kawan-kawannya bermain menikmati di masa berkembangnya. Saya menyesal zaman itu saya tidak bisa menikmati itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajan subuh. Pertama sampai Jakarta dengar itu juga langsung kayak kaget tuh. Karena kalau memang kita di sana itu setelah ajan berkumandang kita udah tahu penyerangan itu akan datang. Trauma-trauma itu masih ada. Kadang-kadang datang dalam mimpi. Karena dalam mimpi juga kayak orang mau baku-baku buru begitu lah. Jadi kaget. Tapi sih sampai sekarang sih masih ingat sih bunyi-bunyi Kita masih. tembakan. Kalau macam bunyi tak tung. Akar tuh. Makanya itu bunyi-bunyi begitu itu masih ingat sekali. Kalau bunyi tantang. M16. Iya. Ada juga pengingatan masih bagus. Dulu waktu masih panas-panas terus dengar kaget bom bunyi itu, biar tidur nyenyak bangun langsung lari gitu. Masih trauma kan, biar cuman orang bakar petasan tapi kaget juga lari, padahal cuman petasan yang dibakar itu petasan bukan bom. Itu jadi tekanan jadi tekanan per itu, iya. Jadi berjalan juga rasa panik maksudnya sing katong ya berjalan bingung maksudnya, mata masih tetap melirik kiri kanan tuh bingung, ini kaget berjalan kaget orang hantam dari belakang begitu kan, masih ada pikir masih ada dendam dari dong perkatong tuh. Jadi jalan tuh kan pasti masih resah begitu, jalan sih terlalu ada rasa nyaman gitu, jadi rasa menyesal dalam hati tuh besar, macam mau menangis dulu ingat-ingat. Tokit yang listrik berarti ada korban gitu. Kalau setelah konflik pasca mulai tenang, kadang-kadang orang pukul tiang listrik kan, itu kira ada pasti kayak, ini ada kejadian kesini, ada serangan lagi kesini, trauma-trauma kayak begitu. Terus beberapa tahun setelah konflik itu kalau kotong sudah mulai kondusif, tapi kalau kotong jalan ke daerah saudara-saudara sana ini kan tetap kotong masih ada curiga, masih ada was-was gitu. Kalau setengah mati, tidur sendiri. Nah, makanya dari hari itu beta trauma itu. Kalau sampai dengar kayak musim beta kalau maaf bung nih. Iya. Beta menangis bukan karena apa, bukan. Karena beta salah satu korban di situ, Bang. Makanya beta kalau kakak dong suruh kotong cerita kayak pasal kayak begini, beta kayak merinding, beta gamatari, dari tadi beta gamatari.
saudara, intinya saudara, ini bukan kotong pun mau, bukan saudara. Ini masa lalu. Dahulu satu tidak baku dapat satu, maka satu tidak baku sapa satu. Jalan pulangku berkelok dan bercabang. Ini perjuanganku membayar utang. Saya merasa beruntung dari sekian banyak anak-anak karena beribu-ribu anak-anak di Ambon ini adalah korban luka di dalam, luka ingatan, semuanya luka fisik semua punya. Dan mereka belum tersentuh oleh siapapun. Dan mereka adalah bisa menjadi bom-bom waktu yang akan kapan saja siap meledak. Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Dan tema ini mengisyaratkan kesediaan berdamai mulai dari diri sendiri dan sesama. Tema ini didasarkan pada cinta kasih dan kesediaan untuk berkorban sebagaimana yang Kristus lakukan. Dan itu dilakukan melampaui batas-batas agama, batas-batas etnis, batas-batas kelas sosial. Menemukan jalan pulang atau kembali dan sadar gitu adalah ketika pendeta Jeki, seorang pendeta datang ke saya dan mengajak saya untuk keluar dari lingkaran ini. Itu tahun 2004. Nyong lihat ke gunung itu. Di gunung itu ketika Nyong ke sana itu sangat jauh dan sangat membutuhkan perjuangan keras ke sana. Tetapi ketika sampai sana Nyong akan melihat pemandangan yang sangat indah, tapi masih ada gunung yang lain. Masih ada gunung yang lain, masih ada gunung yang lain. Itulah Nyong punya masa depan. Mau berjuang sampai ke gunung itu atau mau berhenti sampai di sini menjadi anak-anak seperti ini. Kalau mau, mari kita sama-sama pergi ke gunung itu untuk menggapai alih punya masa depan. Dan kita mulai berpikir, oke, kita punya masa depan kayaknya masih panjang. Kalau membuka diri dengan saudara-saudara Kristen itu, 2006 tuh ada kompetisi bola. Ya, ketemu dari Tuleu main tim-tim dari Paso, dari Hatu, dari Ambon. Dari situ kan ketorang akhirnya mewakili Maluku ke Jakarta itu kan satu tim itu Islam Kristen. Sampai di Jakarta dukungan bukan cuma dari orang Islam, bukan di sini. Malah di sini tuh kayak lebih hebat, kayak ketong rasa kayak persatuan Maluku Salam Sarane itu lebih kuat begitu. Kuat begitu sampai dukung kotoran juga ketong. Sampai waktu ketong juara tuh kita ingat tuh kayak pas juara begitu tiba-tiba ada orang datang polo kotoran cium kabeta sendiri sampai bilang kayak ketong bangga dengan orang padahal lihat nih kayak bukan orang Salam tapi saudara-saudara Sarane itu. Nah, kita nih ada dengar-dengar Ali juga sekarang jadi guru dance ya. Jadi pelatih dancer tuh. Itu pas abis kerusuhan kan kegiatan cuman minum kayak dulu bergaul depan jalan, kayak dulu minum punya kayak macam pukul orang. Tapi hati ingin untuk cari sesuatu yang baru, untuk rubah. Nah, kita mulai masuk ke dance. Nah, di dalam sanggar itu Muslim Kristen ada semua situ. Itu masih sekolah, Semua rata-rata waktu itu masih sekolah. Masih sekolah. Ya. Sudah pas dari situ. Dan situ Ali yang pelatih. Kita yang pelatih. Awas jatuh. Awas jatuh. Jujur. Masih ada rasa simpan masih. Tapi rasa apa? Masih simpan dendam juga tapi maksudnya akrab. Ya, tapi kalau rasa kayak dulu ketong sama-sama itu akan kurang. Dari 100% turun 90 gitu, jadi ketong atur jarak jangan terlalu akrab. Kalau waktu bisa diputar kembali, Ali mau sih seperti teman 99 sampai 2004. Sebagai manusia kalau terjadi bilang kata sudah jangan lagi.
ketika beta sampai di kota besar, beta tahu apa yang katong bikin itu salah. Nah, makanya beta bisa keluar dari zona itu, beta bisa untuk tutup beta punya diri supaya bisa menjadi lebih baik lah. Itu aja. Sampai sekarang sih masih ada simpan dendam sih dengan bersaudara muslim? Sing ada lah. Beta pun dendam itu sudah terobati. Karena beta mau bilang juga, beta mau itu sekarang juga muslim. Oh jadi ini ada datang ke Jakarta nih? Iya, ada ikut. Ke Jakarta dalam rangka? Ada ikut kompetisi di Bandung, ada perlombaan di Bandung, panjat tebing ini. Oh jago panjat? Ya, alhamdulillah dari pas. Nggak panjat cinta tuh? Sayang, ketemu panjat tebing. Masalahnya cinta sudah di rumah jadi. Iya, cinta sudah di rumah jadi ketemu harus panjat tebing aja. Makanya ya beta gabung dengan salah satu komunitas itu. Alhamdulillah beta dapat suruh dapat ajak ikut panjat, latihan panjat lah. Makanya beta rasa kayak enak begitu, kayak hati luas begitu. Karena kotong sing berpikir kerusuhan yang ada di belakang leseng lah. Kotong cuma fokus dengan tebing, teknik panjatnya yang kotong harus fokus dengan akan saja itu saja. Jadi kayak ada mau kerusuhan atau adik-adik dong ada bakal lain mau baku pohon, beta sentral pusing itu. Yang beta cuma fokus di panjat saja. Itu saja. Ya alhamdulillah beta pun ilmu ini akan bisa sampai di beta pun anak yang tua. Dia panjat. Ada yang bertanya, kenapa ingin menjadi perawat? Dulu saya mengambil nyawa orang secara paksa. Dan menjadi perawat, saya ingin merawat orang untuk menghidupkan orang. Dan menjadi fasilitator sebaya ini juga untuk menghidupkan orang. Bukan dari fisik saja, dari jiwa mereka dan mental mereka. Sebab satu luka kecil pada tubuh kita, itu akan terasa di sekujur tubuh. Contohnya Ambon luka, Jakarta luka, akan semua Indonesia akan merasa luka itu yang sama. Berjalan di jalur ini, seperti kata Pendeta Ceki Mano Putih, kita membayar hutang. Membayar hutang untuk masa lalu kita, untuk masa depan yang lebih baik. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Siapa yang akan bergerak untuk ini? Siapa yang akan berbicara tentang perdamaian dan bicara tentang kisah kita? Mulailah dari diri sendiri, karena damai bukan dari siapa-siapa. Damai itu mulai dari hati, damai mulai dari diri sendiri. Katong dua satu gandong, gandongi sio gandongi, mari beta gendongi, beta gendong. Katong dua cuma satu gandongnya, satu hati, satu gandongnya, satu hati, satu gandonge, gandonge.